Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah ketua sekte berbicara, dan kemudian keheningan menyambutnya, beberapa saat kemudian, terdengar suara dari balik pintu sebelum pintu itu terbuka, "Masuklah," ucap si gurunya ketua sekte. Setelah itu, ketua sekte segera berdiri dan masuk. Setelah ia masuk, nampak sesosok perempuan yang sedang duduk bersila. Perempuan itu tidak terlihat tua, justru sebaliknya, perempuan itu terlihat cantik dengan mata yang berwarna biru. Perempuan itu adalah guru dari ketua sekte Bingzian, tetua agung Bingzier, dan tetua kedua Kier. Gurunya itu memiliki kekuatan di tahap alam abadi tingkat 8. "Guru, ada yang ingin murid katakan kepada guru," ucap Bingzian. Jika bukan karena gurunya, mungkin Bingzian tidak akan pernah bisa mencapai hidulnya yang seperti ini. Karena sang guru yang membawa merek, lalu membantunya berlatih seni bela diri, dan dia pun akhirnya bisa sampai seperti yang sekarang, karena dirinya juga, saudari-saudarinya juga bisa terselamatkan. Saat mereka mengikuti sang guru, gurunya segera mengganti nama depan mereka dengan nama yang sama dengan sang guru. Tetua agung yang ada di sekte tersebut adalah saudari kandungnya, dan mereka bersaudara dari keluarga yang telah dihancurkan oleh musuh keluarganya. Bagaimana dengan Kier? Walaupun Kier juga saudara, tetapi dia hanyalah saudara seperguruan dan bukan saudara kandung, karena waktu itu, gurunya menjemput Kier karena dia adalah anak yatim piatu dari sebuah desa, karena pada saat itu, Kier hanya dirawat oleh seorang petani di sana, dan petani itu hanyalah manusia biasa. Di saat sang guru sedang berkelana, sang guru tidak sengaja bertemu dan akhirnya membawanya ke sekte. Maka dari itu, namanya berbeda dengan dua saudarinya, tetapi walaupun begitu, mereka bertiga tetap saling menyayangi sebagai sesama murid sekte salju. "Apa yang sebenarnya ingin kamu bicarakan? Apakah ini tentang anak yang dibawa Kier?" tanya sang guru. "Benar sekali, ini tentang kultivasi anak itu," balas Bingzian. Kultivasi anak itu ya, bukankah anak itu tidak memiliki kultivasi? Memangnya kenapa?" tanya sang guru. Saat itu, kami sudah memeriksanya, dan kultivasi anak itu berada di tahap alam tempering tubuh tingkat 5, dan bahkan berada di tahap alam tempering tubuh tingkat 5 puncak, balas Bingzian. Setelah mendengar jawaban dari muridnya, dan sang guru pun terkejut. Bagaimana mungkin anak usia 5 tahun berada di tahap seperti itu, dan bahkan jika memiliki kultivasi, seharusnya anak itu berada di tahap alam manusia saja, pikir sang guru. Kejadian ini memang sangatlah langka, karena ada seorang anak yang mencapai kultivasi di tahap itu, dan bahkan baru terjadi setelah 10.000 tahun terakhir. "Itu benar, mana mungkin murid berbohong kepada guru," ucap Bingzian. Bingzian juga sebelumnya sangat kaget dengan apa yang dilihatnya itu, tetapi itu sangatlah nyata, dan kejadian itu terjadi tepat di depan mata kepalanya sendiri. Apakah ada yang tahu selain kamu tentang hal itu?" tanya sang guru. "Ada guru, selain aku, Bingzuer dan Kier juga sudah tahu," jawab Bingzian. Bagus, baiklah kalau begitu, kita harus merahasiakannya tentang lintian ini kepada yang lain, kita akan merawatnya, dan bahkan harus mengajarinya dengan semua yang kita ketahui, ucap sang guru. "Tapi guru, setelah ia dewasa nanti, apakah itu tidak berbahaya dengan kehormatan sekte kita?" tanya Bingzian. "Itu tidak masalah, karena itu hanya sebuah peraturan yang aku buat, dan itu bisa aku ubah." "Oh iya, guru belum pernah menceritakannya kepadamu dan saudari-saudarimu tentang, kenapa guru membuat sekte ini," ucap sang guru. "Iya guru," balas Bingzian. "Baiklah kalau begitu, guru akan menceritakannya kepadamu." "Apakah kamu tahu sekte langit?" tanya sang guru. Bukankah itu salah satu dari 5 sekte super yang berada di benua tengah, guru? Apa hubungannya dengan sekte tersebut? Jawab Bingzian. "Karena sekte itu termasuk sekte super yang sangat kuat, dan bahkan ketua sektenya pun adalah seorang immortal. Selain itu, ada beberapa orang bawahannya berada di tahap alam abadi, dan bahkan murid-murid di sekte itu merupakan elit di antara para elit." "Sebenarnya, guru berasal dari sana," ucap sang guru. Bingzian nampak kaget dengan pernyataan dari gurunya. Guru berasal dari sana,
bagaimana mungkin, seru Bing Xian dengan kaget. Benar sekali, guru berasal dari sana, dan guru juga adalah seorang murid dari leluhur di Sekte Angin, memang benar, itu seperti apa yang pernah didengar orang-orang, di sekte tersebut, itu ada seorang monster tua yang kekuatannya telah melebihi tahap alam abadi, dan gurumu ini adalah salah satu dari muridnya, dan guru juga termasuk tetua penting di sana, ucap gurunya tanpa daya. Hah, bahkan guru sendiri merupakan salah satu murid orang paling kuat di sekte itu, dan bahkan tetua penting, menjadi monster tua yang kekuatannya telah melebihi tahap alam abadi, dan juga menjadi tetua di sana. Lalu, kenapa guru bisa berada di sini dan membuat sekte baru? Tanya Bing Xian dengan bingung. Mungkin kamu bingung, kenapa guru bisa ada di sini, dan kemudian membuat sekte di sini, ucap sang guru. Benar sekali, murid tidak mengerti, balas Bing Xian. Baiklah kalau begitu, dengarkan baik-baik, itu terjadi sejak 200 tahun yang lalu, dan sebelum guru bertemu dengan kalian. Pada waktu itu, guru bertengkar dengan saudara guru, karena dia tidak mau membantu guru untuk menolong teman guru yang sedang dalam kesusahan. Guru berniat untuk membantunya masuk ke dalam sekte, dan membuat orang-orang di dalam keluarganya percaya bahwa dia juga bisa menjadi kultivator yang hebat, tetapi saudara guru yang pada saat itu adalah seorang ketua sekte itu, dia tidak mau menerimanya, dan yang lebih parahnya lagi, dia bahkan mengusirnya dari sekte, ucap sang guru dengan sedih. Lalu guru, apa yang terjadi selanjutnya? Kenapa guru bisa keluar dari sekte hanya karena masalah seperti itu? Tanya Bing Xian. Itu karena, guru tidak sengaja telah mendengar percakapan teman guru itu, dan dia ternyata. Sang guru menghela nafas tanpa daya sebelum melanjutkan. Ternyata dia hanya memanfaatkan guru agar bisa masuk ke sekte untuk menaikkan posisinya di keluarganya, dan kemudian bisa membantu keluarganya. Dia juga berkata bahwa, dia sebenarnya tidak tulus kepada guru dan berniat untuk memanfaatkan guru saja. Selain itu, guru pada waktu itu hanya wanita yang polos, dan juga, hanya dia teman guru di dalam sekte. Guru sangat jarang berinteraksi dengan murid-murid, kecuali dengan saudara guru sendiri, jawab sang guru dengan sedih. Sang guru kemudian melanjutkan, itulah yang membuat guru menjadi merasa malu kepada saudara guru. Padahal dia sudah mengingatkan kepada guru bahwa, jangan mudah percaya kepada orang seperti itu. Di saat guru marah, dia mengusir teman guru itu, dan kemudian dia tetap menasehati guru. Saudara guru yang lain pun juga ikut menasehati guru, tapi guru malah tidak percaya kepada mereka, padahal, mereka selalu melindungi guru dan menyayangi guru, ucap sang guru. Mengingat kembali saudara-saudaranya, itu membuatnya merasa bersalah. Saudara-saudaranya itu selalu memperlakukannya dengan baik, tapi dia malah mengecewakan mereka. Setelah guru tahu sifat asli teman guru, guru merasa sedih karena telah mengecewakan saudara-saudara guru. Akhirnya guru memutuskan untuk pergi dari sana, karena guru merasa malu kepada mereka. Setelah itu, guru sangat malu untuk bertemu dengan mereka, walaupun mereka tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, guru berniat untuk pergi dari sana tanpa sepengetahuan mereka, ucap sang guru dengan sedih. Guru, seru Bing Xian yang terbawa suasana. Mungkin gurunya sedih karena harus berpisah dari saudara-saudaranya, tapi dia malu untuk kembali karena rasa bersalahnya yang telah mengecewakan mereka. Kamu jangan khawatir, setelah guru menetap di sini dan menemukan kalian, guru akhirnya berniat untuk membuat sekte. Seperti itulah awal mula sekte salju ini terbentuk. Kamu harus ingat pesan gurumu ini bahwa, kamu harus percaya kepada saudari-saudarimu, dan kamu juga harus melindungi mereka, lalu buatlah mereka merasa aman dan nyaman di sekte ini, ucap sang guru sambil menatapnya. Siap guru, Xian akan selalu berusaha yang terbaik untuk mereka, balas Xian. Kalau tentang Lintian yang berada di sini, itu tidak ada masalah. Ketika usianya sudah cukup matang, guru secara pribadi akan mengajarinya. Mempunyai anak kecil dengan kultivasi seperti itu membuat guru merasa bersemangat, ucap sang guru. Baiklah kalau begitu, murid mengerti, balas Bing Xian. Ya sudah kalau begitu, sana kembali, lakukan tugasmu, guru akan berkultivasi, ucap sang guru. Siap guru, murid undur diri, ucap Bing Xian. Bing Xian berbalik, dan kemudian berjalan keluar. Saudara-saudaraku, apakah kalian merindukanku? Ming Er sangat merindukan kalian, semoga kalian di sana baik-baik saja, gumamnya dengan sedih. 2 tahun setelah Lintian berada di Sekte Salju, sejak 1 hari dia berada di sana,
ibu angkatnya telah mengajarkan dia cara membaca, dan Lin Tian pun sepertinya dapat mempelajarinya dengan sangat cepat. Ibu angkatnya menyuruh Lin Tian untuk membaca semua buku yang ada di dalam sekte itu. Buku yang dibaca oleh Lin Tian adalah buku seni bela diri, sejarah benua, pembuatan pil atau alkemis, pembuatan arai atau segel, dan bahkan cara pembuatan senjata atau pandai besi. Ibu angkatnya sangat penasaran, sampai mana batas yang bisa Lin Tian capai, apakah mungkin Lin Tian bisa memahami semua buku tersebut, itulah yang ibu angkat pikirkan saat ini. Tapi untuk sekali lagi, Lin Tian membuat kaget Kier dan para tetua yang ada di sana, dan bahkan Bing Xian, Bing Zuer, dan leluhur pun merasa terkejut dengan perkembangan Lin Tian. Dia sudah membaca seluruh buku yang ada di sini hanya dalam 1 tahun, dan bahkan dia bisa mengingat semuanya. Itu menyebabkan semua tetua dan ibu angkatnya menghela napas tanpa daya. Anak ini adalah super jenius yang hanya ada 100 juta tahun sekali dalam kemunculannya. Setelah 1 tahun berlalu, leluhur sekte salju yang bernama Bing Ming, itu segera memutuskan untuk mengajarinya teknik bela diri. Kemudian, Bing Ming memutuskan untuk memberikan seni bela diri kelas surgawi kepada Lin Tian. Setelah mempelajarinya, Lin Tian dapat memahaminya dalam waktu 1 bulan, dan bulan berikutnya ia mulai berkultivasi seperti yang diperintahkan leluhur Bing Ming. Selama 1 tahun Lin Tian menjalani kultivasi, itu hanya Bing Ming sendiri yang tahu kultivasi Lin Tian untuk saat ini. Selama proses kultivasinya, itu membuat leluhur Bing Ming terkejut-kejut. Hal itu bahkan membuat leluhur Bing Ming menggeleng-gelengkan kepalanya, karena 3 muridnya yang bisa dibilang kuat dan juga hebat dalam hal kultivasi, itu masih jauh bila ingin disebut jenius. Muridnya leluhur yang pertama, yaitu ketua sekte, itu baru saja masuk ke tahap alam ilahi setengah langkah. Lalu murid keduanya, yaitu tetua agung, baru sampai tahap alam ilahi setengah langkah tingkat puncak. Dan murid ketiganya, yaitu Kier, ibu angkatnya Lin Tian, itu baru mencapai tahap alam langit. Walaupun kultivasi Lin Tian sudah setinggi itu di usianya, tapi pondasinya sudah sangat solid, bahkan jika dia bertarung, dia mampu melawan praktisi yang berada di tahap alam langit tingkat puncak, dan bahkan praktisi tahap setengah langkah alam ilahi dapat diimbangi oleh kekuatan Lin Tian. Karena kultivasi Lin Tian yang membagongkan ini, leluhur Bing Ming mengatakan kepada Lin Tian bahwa, dia harus tetap memakai gelang ini sampai benda itu tidak berfungsi lagi. Dalam sepengetahuannya, gelang itu tidak akan berfungsi lagi setelah Lin Tian berusia 12 tahun. Karena gelang itu bukan hanya membantu Lin Tian untuk menyembunyikan kultivasinya saja, tetapi juga membantunya untuk membagikan ki yang sangat murni ketika Lin Tian berlatih. Karena hal itu juga, dia menyembunyikan semuanya hanya karena dirinya dan Lin Tian, murid-muridnya seperti Bing Xian, Bing Zuer, dan Kier, mereka bahkan tidak tahu tentang kultivasi anak ini, karena selama 1 tahun anak ini selalu bersama sang leluhur. Di sebuah lapangan yang luas, di sana terdapat wanita cantik yang sedang duduk dan menikmati teh botol sosro. Hanya sesekali wanita itu memperhatikan seorang anak kecil yang berusia 7 tahun itu, sedang berlatih dan mengayunkan pedangnya. Walaupun gaya berpedangnya tidak terlihat cocok karena tubuhnya yang kecil, tapi masih terdapat ki dan aura yang keluar dari pedang yang diayunkannya dengan cukup kuat. Itu benar, dia adalah Lin Tian yang sedang berlatih pedang. Wanita yang duduk sambil minum teh botol sosro ini, itu adalah leluhur Bing Ming yang sedang memperhatikan latihan Lin Tian. Sejak Lin Tian datang ke tempatnya, dia merasa sangat senang dan bahagia, dan bahkan dia menganggap Lin Tian sebagai cucunya sendiri. Dia jauh lebih sensitif dari ibu angkatnya, yaitu Kier. Apabila ada yang melukai Lin Tian, mungkin dia tidak akan segan-segan untuk mencabut pedangnya, dan kemudian membantai orang yang melukai cucunya. Beberapa saat kemudian, Lin Tian berhenti berlatih dan mengeluh, "Nenek, ini sangat melelahkan, apakah An-Er boleh beristirahat sebentar?" ucap Lin Tian. "Baiklah kalau begitu, istirahatlah sebentar, ayo ke sini, nenek sudah membawakan teh botol sosro untukmu," balas Bing Ming. Setelah memberikan teh botol sosro ke lada Lin Tian, Bing Ming kemudian berkata, "Kamu harus ingat pesan nenek ini ya, kalau kamu sedang berlatih, kamu tidak boleh mengeluh, apalagi menyerah. Apakah kamu tidak ingin menjadi kuat, agar kamu bisa melindungi ibu, bibi, dan juga nenek," ucap Bing Ming. "Memangnya siapa yang bilang nenek sudah tua? Nenek masih cantik kok. Kalau ada yang bilang nenek sudah tua, An-Er bakalan memukul orang itu," balas Lin Tian. Hahaha, setelah mendengar ucapan Lin Tian,
Bingming tertawa bahagia. Jika ada seseorang yang tahu bahwa leluhur Sekte Salju tertawa seperti ini, orang tersebut pasti akan terkejut, itu karena dia dikenal sebagai wanita yang dingin dan kejam di benua utara. Walaupun sudah sangat lama, itu masih teringat di ingatan generasi yang sama dengannya, dan bahkan yang jauh lebih tua darinya. Sebenarnya, akibat dari semua benda yang dibawa ke sekte oleh Kier, itu menyebabkan kemajuan pesat dalam kultivasi semua orang di dalam sekte, termasuk para tetua sekalipun, itu kebanyakan dari mereka sudah mencapai tahap alam ilahi, dan tahap alam ilahi adalah kultivasi terendah dari para tetua. Sekarang nenek akan memperbolehkanmu pulang ke rumah, dan mungkin ibumu sudah sangat merindukanmu sekarang, cepatlah pulang, dan temui ibumu, ucap Bingming. Baiklah Nek, An-Er pamit, balas Lintian. Lintian segera berbalik dan pergi meninggalkan Bingming. Melihat kekuatan Lintian, itu membuat leluhur Bingming semakin menyukai Lintian, kemudian dia bergumam di dalam hatinya, anak ini berpotensi untuk mengguncang seluruh benua, jika ada yang berani menyakitinya, aku akan pastikan, orang tersebut akan aku hancurkan beserta keluarganya hingga menjadi debu. Setelah menggumamkan itu, ia melanjutkan meminum teh botol sosronya. Setelah keluar dari tempat leluhur, Lintian bergegas ke arah rumahnya. Di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja ada kucing kecil yang langsung tidur di atas kepalanya. Kucing itu adalah salah satu dari telur yang menetas dari dalam kalungnya. Setelah naga menetas, itu segera diikuti oleh kucing, burung, dan kura-kura. Kucing kecil itu adalah anakan harimau suci, burung kecil itu adalah anakan burung phoenix suci, dan kura-kura kecil itu adalah anakan dari kura-kura suci. Seluruh telur yang menetas itu, sebenarnya mereka semua adalah 4 binatang suci. Setelah itu, Lintian segera memberikan nama kepada binatang-binatang itu. Si harimau bernama Lin Bai, si burung phoenix bernama Lin Feng, dan si kura-kura bernama Lin Gui. Kultivasi si naga, harimau, phoenix, dan kura-kura, mereka semua berada di tahap setengah langkah alam ilahi. Di antara mereka berempat, cuma si harimau yang selalu menempel bersama Lintian, dan si harimau ini, dia adalah binatang yang paling malah dari keempat binatang sucinya. Kakak, kita mau kemana, apakah kita akan pulang? Tanya si harimau kecil dari dalam batinnya. Tentu saja, kita akan pulang ke rumah, jawab Lintian. 4 binatang itu ternyata sudah bisa berbicara kepada Lintian, meskipun hanya lewat batin, mereka berempat hanya bisa berbicara kepada Lintian saja, dan tidak bisa berbicara kepada orang lain. Dari keempat binatang itu, hanya si harimau yang sering keluar dari kalungnya. Jalannya dipercepat sedikit dong, aku sudah lapar nih, ucap si harimau. Kamu, ucap Lintian dengan kesal. Ketika dia berjalan, di depannya ada beberapa murid yang sedang berlatih, dan kemudian Lintian memberi salam kepada mereka. Murid-murid itu tahu bahwa, anak itu adalah anak dari tetua Kier. Setelah sudah dekat dengan rumahnya, Lintian segera berteriak. Ibu, An-Er sudah pulang, teriak Lintian sambil berlari. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.